Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel Xkartap yang selalu menyuguhkan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kucap kicep. Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan episode alur film Pertaruhan The Series yang sebelumnya sudah saya upload. Nah, buat sobat Xkartap yang belum nonton alur film Pertaruhan yang sebelumnya, bisa langsung nonton saja video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya guys ya. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Scene pun diawali dengan memperlihatkan Ical yang sedang diberi motivasi oleh Rembo terkait masalah Ical dan Eljan yang tak kunjung menemukan titik temu. Hingga di sana Ical pun mulai sedikit mencair saat Rembo memberikan masukan-masukan kepada Ical untuk berdamai dengan masa lalunya bersama Eljan. Gue sering denger orang ngomong kayak gitu di TV. Di kantor Tone Collecting terlihat Tony yang sedang mengumpulkan anak buahnya. Di sana Tony yang sudah mengetahui perbuatan Eljan dan Rio yang seolah telah mengkhianati kepercayaannya. Tony pun seakan menyindir perbuatan mereka di hadapan semua anak buahnya. Sampai-sampai Tony pun menakolkan asbak ke babatok salah satu anak buahnya dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada seluruh anak buahnya yang berani mengkhianatinya. Gak bisa kasih ampun. Setelah itu terlihat Eljan seakan menyadari kalau Tony mengetahui sesuatu perihal perbuatan mereka berdua. Di sana Rio hanya menyarankan kepada Eljan untuk lebih berhati-hati dalam melancarkan aksinya. Namun di sana sepertinya perasaan Eljan yang tidak enak meminta mereka untuk berhenti sementara. Rio pun terlihat kesal ketika mendengar itu dari Eljan dan Rio mengatakan kalau mereka sedang berpacu dengan waktu. Kalau memang Eljan mengetahui bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak, kasih tahu dirinya, pungkas Rio. Lalu Eljan pun menanyakan pada Gober, butuh berapa mobil lagi agar target mereka beres? Gober pun menjawab, 4 mobil lagi, maka setelah itu targetnya akan terpenuhi. Hingga akhirnya Rio dan Eljan pun mulai beraksi untuk menarik satu persatu mobil dari debitur Tony yang sudah lama menunggak dan membawa mobil-mobil tersebut ke bengkel milik Gober untuk dieksekusi dan diperjualbelikan secara bodong ya guys ya. Hingga mereka pun meraup banyak uang dari hasil aksi penggelapan mobil tersebut. Singkat cerita, di pasar terlihat ada 3 bocil yang mencuri buah dari pedagang. Namun kebetulan aksi tersebut diketahui oleh Ical yang sedang bersama Salma. Kemudian Ical terlihat memberikan uang kepada bocil tersebut dan menyuruhnya untuk membayarkan kepada pedagang buah yang buahnya mereka curi tadi. Setelah itu terlihat Ical pun mengobrol dengan Salma perihal masalah Ical dan Eljan. Di sana Salma pun memberikan masukan kepada Ical untuk duduk bareng bersama Eljan dan menemukan titik tengahnya hingga mereka bisa kembali akur layaknya adik dan abang pada umumnya. Lalu Ical pun mulai menyadari bahwa seharusnya dirinya seperti itu. Namun Ical masih bingung bagaimana memulai pembicaraannya dengan Eljan agar mereka bisa saling menerima keadaan mereka masing-masing saat ini dan bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Kue cubit. Di rumah terlihat Eljan membelikan kue cubit Jepang alias takoyaki untuk Wulan. Sedangkan Rio terlihat ke rumah sakit untuk memberikan sejumlah uang kepada mantan istrinya untuk nyicil biaya operasi Lila anaknya. Sementara di tempat Tony sedang diadakannya pesta. Kemudian di sana terlihat seorang pria yang diikuti oleh Romo dan si Gondrong. Dan ternyata pria itu bernama Irfan. Saat Tony mengetahui kedatangan Irfan ke pestanya, dirinya langsung menyuruh untuk mematikan musiknya. Lalu Tony pun menghampiri Irfan dan terlihat di sana Tony sangat hormat terhadap Irfan itu ya guys ya. Kemudian Irfan langsung mengetahui kalau Tony sedang memiliki sedikit masalah hingga mereka pun terlihat mendiskusikan atau mengatur siasat untuk membereskan masalah tersebut. Gimana? Urusan kerjaan lancar dong. Semuanya. Keesokan harinya Gober mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nomor yang tidak dikenal itu menawar mobil Innova tarikan Eljan dan Rio dengan harga yang normal. Kemudian Gober langsung mengabari Rio bahwasannya kalau mobil Innova tersebut bisa terjual dengan harga normal, maka Eljan dan Rio tidak usah lagi narik mobil dari debitur Tony.
Awalnya di sana Gober ragu karena yang nawar itu bukanlah pelanggannya melainkan orang misterius. Namun di sana Rio menyuruh Gober untuk tidak banyak berpikir dalam menjual mobil tersebut. Kemudian setelah itu Gober pun langsung berangkat COD untuk menjual mobil tersebut ke salah satu tempat. Tapi tiba-tiba saat Gober sampai di tempat tersebut ternyata si pembeli mobil itu adalah Tony dan hal itu membuat Gober kaget banget. Kemudian terlihat Eljan dan Rio datang ke bengkel Gober. Namun di sana bengkelnya tutup dan Gober tidak ada di sana. Tak lama kemudian Gober mengirim Sherlock ke ponsel Rio dan menyuruh mereka datang ke tempat tersebut. Di sana terlihat Eljan ragu untuk pergi ke sana dan Eljan juga merasa ada yang janggal dari semua itu. Namun Rio yang ceroboh meyakinkan Eljan. Hingga akhirnya Eljan dan Rio pun langsung cap-cap pakai motor ke tempat di mana Gober berada ya guys ya. Setelah mereka sampai, tiba-tiba Halo. sialnya mereka ternyata masuk ke dalam jebakan Tony. Mereka digedik oleh anak buah Tony sampai pingsan. Keesokan harinya saat mereka sadar, mereka sudah terikat dan sudah ada Tony beserta anak buahnya di sana. Kemudian di sana Eljan dan Rio langsung dihajar habis-habisan oleh anak buah Tony sampai babak belur. Setelah itu Tony pun mengancam mereka berdua bahwasannya mereka telah membuat kantor Tony merugi sampai ratusan juta. Hingga Tony dan anak buahnya membakar tempat tersebut, yang dimana di sana terdapat Eljan dan Rio dengan posisi terikat tak berdaya. Di saat mereka hampir menyerah dan pasrah, tiba-tiba Eljan seakan mendapatkan motivasi dari almarhum Ibra, hingga akhirnya mereka pun selamat dari kematian ya guys ya. Di sisi lain terlihat Wulan yang sedang menunggu kedatangan Eljan pulang di rumahnya. Tiba-tiba anak buah Tony datang mengunjungi rumah Eljan dan membakar rumah tersebut. Sementara Ara dan mantan istrinya Rio di rumah sakit sedang kebingungan karena Rio tidak dapat dihubungi. Di sana mereka mendapatkan instruksi dari pihak dokter bahwasannya Lila harus segera dilakukan operasi. Namun sialnya ketika Ara akan membayarkan uang ke bagian administrasi, anak buah Tony datang dan merampas uang tersebut dari tangan mereka. Singkat cerita, terlihat Eljan dan Rio selamat dari kebakaran itu. Lalu mereka pun berpisah. Eljan bergegas pulang ke rumahnya, sementara Rio pergi ke rumah sakit. Namun saat Eljan sampai, terlihat di sana para warga sedang berjibaku memadamkan api di rumah Eljan yang terbakar. Beruntungnya Wulan selamat dari kebakaran tersebut. Sementara Rio saat sampai ke rumah sakit, Rio pun langsung pingsan dan hal itu membuat Ara dan mantan istrinya panik. Malamnya Rio pun sadar dan langsung menghabisi anak buah Tony yang merampas uang dari tangan Ara untuk biaya operasi Lila. Kemudian Rio pun berhasil mengambil kembali uang tersebut hingga operasi Lila bisa dilakukan. Malam ini Sambil menunggu operasi, terlihat Rio mengobrol dengan Ara. Di sana Rio seakan menitipkan Lila kepada Ara dan Rio juga mengungkapkan keresahannya kepada Ara bahwasannya dirinya dalam masalah yang besar. Di sana Rio berniat akan menghilang untuk sementara waktu. Setelah itu Rio pun izin kepada Ara untuk nyari angin sambil ngerokok di luar. Namun saat Rio sedang merenung sambil menghirup udara segar ditemani sebatang rokok, tiba-tiba orang misterius datang dan menusuk Rio dari belakang hingga Rio pun tewas ya guys ya. Di dalam terlihat dokter memberikan kabar bahwa operasi Lila sukses. Saat Ara akan mengabari Rio yang sedang di luar, di sana Ara pun kaget ketika melihat kondisi abangnya yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, Eljan dan Wulan yang rumahnya terbakar, kini mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal. Sampai-sampai mereka pun terpaksa harus kembali ke kontrakan di mana dulu Jamilah dan Wulan tinggal. Tak lama kemudian Ara datang sambil menangis mengabari kepada Eljan bahwa Rio telah tewas ditusuk orang misterius di rumah sakit. Keesokan harinya Rio disemayamkan dan setelah itu terlihat Eljan dan Ara yang masih terpukul atas kematian Rio terlihat mengobrol di kontrakannya. Kemudian Eljan melihat video insiden penusukan Rio di ponselnya dan ternyata orang yang menusuk Rio itu adalah Ical adiknya. Hingga hal itu membuat Eljan semakin terpukul dan tak habis pikir terhadap adiknya itu ya guys ya. Film pun bersambung.